Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Intan. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini Bunda Intan akan membawakan kisah tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad, yaitu bernama Ka'ab bin Malik. Siapa teman-teman? Hebat, Ka'ab bin Malik. Nah teman-teman, hari ini Bunda Intan berceritanya tidak sendiri loh. Bunda Intan di sini akan ditemani oleh sahabat kita. Siapa itu? Jeng 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 jeng. Masih ingat tidak dengan siapa ya ini namanya? Kamu namanya siapa? Namaku Aziz. Siapa namanya? Aziz Bunda. Namaku Aziz. Oh, ini namanya Aziz loh teman-teman. Aziz ini yang akan menemani Bunda Intan bercerita di sini. Bunda Intan mau cerita apa? Bunda Intan mau membawakan salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa Bunda namanya? Namanya Ka'ab bin Malik. Oh, sepertinya kisahnya bagus. Wah, tentu bagus dong. Yuk teman-teman, kita dengarkan kisah bersama Bunda Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu pada suatu hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama para sahabatnya untuk pergi ke Tabuk. Mereka hendak melawan pasukan Romawi yang mau merebut wilayah kekuasaan Islam. Semua sahabat berangkat kecuali mereka yang memiliki udzur. Udzur itu apa Bunda? Udzur itu alasan yang menghalangi seseorang untuk tidak bisa melakukan kegiatan seperti sakit, sudah tua, belum cukup umur, dan lain-lain. Satu di antara sahabat Nabi yang tidak ikut berperang ialah Ka'ab bin Malik. Tetapi Ka'ab bin Malik tidak mempunyai alasan untuk tidak mengikuti perang. Sebenarnya Ka'ab bin Malik berniat untuk mengikuti perang tersebut. Saat pasukan Islam bersiap-siap akan berangkat, Ka'ab bin Malik pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan yang ia butuhkan untuk pergi ke medan perang. Setelah ini, aku segera menyusul rombongan. Begitu kata Ka'ab bin Malik. Namun, ada salah satu barang yang belum Ka'ab bin Malik temukan di dalam pasar. Akhirnya Ka'ab bin Malik mempunyai ide untuk besok kembali lagi ke pasar. Keesokan harinya, barang yang ia inginkan tak kunjung didapatkan atau tidak ada di pasar, sampai ia menunggu 2 hari lamanya. Tetapi barangnya pun masih belum ditemukan. Saat Ka'ab bin Malik menyerah dan memutuskan untuk menyusul pasukan Islam, ia baru menyadari dirinya sudah terlambat, tertinggal sangat jauh. Mustahil baginya untuk dapat menyusul. Ka'ab bin Malik sangat menyesal dan sangat sedih. Begitu lalainya aku menyiapkan barang saja sampai tertinggal rombongan seperti ini, kata Ka'ab bin Malik. Sekembalinya pasukan dari
perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW membawa kabar kemenangan bagi umat Islam. Semua bergembira hari itu, kecuali Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bukannya tidak gembira karena pasukan Islam itu menang. Ia hanya bersedih dan takut dimarahi oleh Nabi Muhammad. Karena Ka'ab bin Malik tidak ikut berperang dan tidak memiliki halangan apapun. Bagaimana caranya agar aku terhindar dari kemarahan Nabi Muhammad? Tanya Ka'ab bin Malik pada dirinya sendiri. Ka'ab bin Malik berpikir keras, apakah aku bilang saja sedang sakit? Rasulullah pasti percaya. Akan tetapi, bukankah berbohong adalah ciri orang yang munafik? Ka'ab bin Malik tidak mau berbohong kepada Nabi Muhammad. Iya ya bunda, karena kan berbohong itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Betul Aziz, berbohong itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan akan mendapat dosa jika dilakukan. Iya ya bunda, aku tidak mau menjadi anak yang suka berbohong. Hebat Aziz, aku harus berkata jujur. Biarlah aku terima apapun yang akan terjadi setelahnya, kata Ka'ab bin Malik. Dengan yakin, Ka'ab bin Malik segera menemui Nabi Muhammad. Satu persatu sahabat yang tidak ikut dalam perang itu menghadap Nabi Muhammad. Mereka mengutarakan alasannya mengapa tidak mengikuti perang Tabuk tersebut. Sampai tiba giliran Ka'ab bin Malik. Ia duduk di hadapan Nabi Muhammad. Ia mengakui semuanya. Bukankah kau sudah membeli kuda? Tanya Nabi Muhammad. Benar ya Rasulullah, jawab Ka'ab bin Malik. Kemudian apa yang membuatmu tidak ikut ke Tabuk? Tanya Nabi Muhammad. Aku memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku tidak memiliki halangan apapun. Aku menunda-nunda keberangkatan sampai tertinggal dari rombongan. Ka'ab bin Malik menyesal. Pergilah sampai Allah memberi keputusan tentangmu, juga Murarah dan Hilal, ujar Nabi Muhammad. Nah, ternyata selain Ka'ab bin Malik, ada dua sahabat loh yang tidak mengikuti perang. Siapa bunda yang tidak mengikuti perang? Yaitu adalah Murarah bin Arabi dan Hilal bin Umayyah. Lalu mereka bagaimana bunda? Apakah mereka jujur seperti Ka'ab bin Malik? Ya, dua sahabatnya juga jujur mengakui bahwa tidak mengikuti perang Tabuk dan tidak memiliki uzur atau tidak memiliki kepentingan. Sejak hari itu, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah diasingkan oleh kaum muslimin. Diasingkan seperti apa bunda? Diasingkan itu tidak ada yang mau bertemu dengan tiga sahabat Nabi tersebut. Tidak ada yang mau berbicara dengannya, tidak ada yang mau tertawa dengannya atau pergi ke pasar bersama, seperti orang yang tidak saling kenal. Karena tiga sahabat Nabi tersebut tidak mengikuti perang Tabuk. Oh, seperti itu bunda. Iya Aziz, itu adalah hukuman sosial bagi tiga sahabat Nabi. Nabi Muhammad melarang semua kaum muslimin untuk berbicara kepada tiga sahabatnya, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah sangat merasa sedih. Murarah bin Arabi dan Hilal bin Umayyah memilih untuk diam
dan menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan. Sementara Ka'ab bin Malik selalu sholat berjamaah, pergi ke pasar meskipun kaum muslimin tidak ada yang mau berbicara dengannya. Oh, hebat ya Ka'ab bin Malik, Bunda. Meskipun tidak ada temannya, dia tetap sholat berjamaah di masjid. Iya Aziz, Ka'ab bin Malik tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai hari ke-50, Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah sabar menunggu datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Ka'ab bin Malik sedang melaksanakan sholat duha di balik Ka'bah. Sholat, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bercucuran air mata. Sambil nangis Aziz, Ka'ab bin Malik berdoa kepada Allah. Ia terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Ka'ab bin Malik mendengar suara seorang sahabat berteriak, "Bergembiralah, wahai Ka'ab bin Malik, Rasulullah memanggilmu." Ka'ab bin Malik langsung sujud syukur. Ia bergegas menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menunggunya bersama sahabat-sahabat yang lain. Mereka menyambut Ka'ab bin Malik dan mengucapkan selamat atas tobatnya yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ka'ab bin Malik, telah datang kebaikan satu hari yang tak pernah terjadi sejak kau dilahirkan ibu, ujar Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad membacakan surah At-Taubah ayat 117 sampai 119 yang baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, sungguh Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Allah Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Allah Maha. Dalam ayat itu Allah menerima tobat Ka'ab bin Malik, Murarah bin Arabi, dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya pun berjanji akan menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Ka'ab bin Malik, yang berkata jujur. Ia tidak pernah berbohong dan selalu percaya bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mengakui kesalahan itu tidak mudah, akan tetapi Ka'ab bin Malik bisa melakukannya. Menurutnya, lebih baik berkata jujur dan diampuni oleh Allah daripada berkata bohong dan mendapatkan dosa. Nah, teman-teman, jadilah kita sebagai hamba Allah yang suka berkata jujur dan tidak suka berkata bohong. Oke, sekian dari Bunda Intan dan Aziz. Bunda Intan dan Aziz pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.